Here, a young maiden is getting ready for a trip to town. She shapes her hair as tradition demands. She decorates the thick black hair with flowers. Flowers arranged in a special way to make her look beautiful. Pengawasan pemilu adalah salah satu pilar utama demokrasi dan partisipasi perempuan itu sangat diharapkan. Karena kenapa? Perempuan itu memiliki daya peka, memiliki ketelitian sehingga bisa mewujudkan yang namanya pemilu yang inklusif, yang transparan dan akuntabilitas dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengawasannya. Maka dari itu ketika perempuan terlibat pengawasan, mereka juga tidak hanya memastikan dirinya sudah terakomodir ataukah sudah bisa terlibat langsung ataukah hanya memastikan dirinya memiliki hak pilih. Kalau perempuan sudah berperan dalam pelaksanaan pemilu untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, saya yakin dan saya sangat pastikan semuanya akan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Saya Ketut Aryani, lahir di Buleleng, tepatnya di Jalan Setiabudi yang sekarang ini dikenal dengan Kelurahan Penarukan pada tanggal 23 Desember 1970. Artinya usia ini sudah 50 tahun ke atas. Jadi saya ini berpartisipasi dalam lingkup politik dan juga dalam pengawasan pemilu sejak tahun 2010. Nah, awalnya sebelum saya sebagai pengawas pemilu, saya bekerja sebagai wakil direktur rumah sakit swasta. Kebetulan saya juga memegang wadir umum di rumah sakit swasta tersebut. Namun pada suatu ketika saya dapat waktu istirahat, dan saat waktu istirahat itu saya sempatkan diri untuk membaca salah satu media cetak yang ada di Kabupaten Buleleng, dan di situ saya membaca salah satu pengumuman yang ada di media cetak tersebut yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam melakukan pendaftaran sebagai pengawas pemilu di Kabupaten Buleleng itu sangat minim. Nah, dari situlah saya termotivasi. Loh, kenapa minim? Bagaimana animo masyarakat di Buleleng? Saya coba ikut-ikutan daftar. Nah, seiring waktu ada pengumuman, kelengkapan administrasi, akhirnya dilakukan seleksi, dilakukan tes tulis, wawancara, singkat cerita saya lolos sebagai pengawas pemilu 2010. Nah, saat itu saya masih juga bekerja di rumah sakit, saya atur-atur waktu, tapi seiring waktu dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas pemilu, di situ saya terbersit pikiran saya untuk memfokuskan diri saya sebagai pengawas pemilu, sehingga memutuskan untuk berhenti sebagai wakil direktur dalam satu rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Buleleng. Padahal saya tidak tahu apakah di pengawas pemilu akan mendapatkan apa saja, apakah dapat berupa honor dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Pikiran saya hanya saya pengen mencoba lebih dalam terkait dengan pengawas pemilu. Nah, akhirnya saya ikut dan saya dilantik sebagai pengawas pemilu. Dari situlah saya berawal untuk mengenal lebih dalam terkait dengan tugas, kewajiban, dan kewenangan daripada pengawas pemilu. Kehadiran perempuan dalam pengawasan pemilu menurut saya penting untuk mengurangi bias gender yang masih kerap terjadi dalam politik. Perempuan memiliki kepekaan terhadap isu-isu yang sering terabaikan seperti inklusi sosial, aksesabilitas bagi penyandang disabilitas, dan representasi yang adil. Nah, dengan mengambil peran aktif sebagai pengawas, saya ingin memastikan bahwa suara-suara yang sering terpinggirkan tetap didengar dan proses demokrasi bisa berjalan tidak diskriminatif. Kalau kita melihat peran perempuan ya di ranah politik, di bingkai berarti di primnya ya, di prim politik sebenarnya luar biasa. Perempuan itu punya hak kan, punya kewajiban pastinya. Hak perempuan di dunia politik, hak dipilih tentunya, dan hak memilih secara aktif. Nah, ini kan hak-hak seperti ini sudah diberikan peluang oleh undang-undang. Jadi tinggal perempuannya itu sudah ada kesempatan
diberi keleluasaan, diatur dalam regulasi, seharusnya perempuan yang ingin berkiprah di ranah politik, di ranah publik seperti itu, harusnya memberanikan diri, membuka diri bahwa ini loh sudah ada peluang untuk itu. Karena kalau perempuan tidak memanfaatkan peluang tersebut, tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan, orang kan mengatakan kesempatan itu tidak akan datang dua kali, harus diambil bagi mereka yang memang ingin terjun ke ranah publik seperti itu ya, untuk memberikan paling tidak bagaimana regulasi yang pro kepentingan perempuan. Kalau tidak ada perempuan di sana, maka kepentingan produksi atau produk yang dihasilkan oleh legislatif kita tidak ada yang akan pro terhadap kepentingan perempuan itu sendiri. Perempuan dalam pelaksanaan pemilu seperti yang saya lihat sekarang ini masih sangat rendah. Kenapa demikian? Karena saya yakini perempuan-perempuan itu masih ada keraguan dalam ikut serta atau terlibat langsung sebagai pengawas pemilu. Nah, di sini saya berharap besar bagaimana para perempuan itu jangan hanya sebagai perempuan dalam satu rumah tangga, sebagai melayani suami, tukang memasak untuk keluarganya dan lain sebagainya. Namun kita harus lebih terdepan tanpa mengabaikan tugas-tugas kita sebagai perempuan dalam peran kita sebagai ibu rumah tangga. Nah, di sini bagaimana perempuan itu biar bisa bersaing di luar, khususnya dalam pengawasan pemilu. Nah, di sini juga perempuan harus menambah wawasannya sehingga kita bisa berjuang atau bertarung dengan laki-laki atau di luaran sana yang ikut serta juga dalam peran sebagai pengawas pemilu. Nah, di sini perempuan sudah ideal, sudah selayaknya untuk meningkatkan dalam hal ini bagaimana kita menambah wawasan terkait kepemiluan, bagaimana kita membangun komunikasi, bagaimana kita meningkatkan public speaking kita dengan rekan kita, dengan seluruh masyarakat yang ada di wilayah kita. Nah, itu adalah bekal kita pertama, bagaimana kita agar bisa bersaing sebagai perempuan, sehingga kita bisa menunjukkan memang betul-betul sebagai perempuan yang memiliki kapasitas dan kualitas, sehingga masyarakat dan publik juga bisa bersuara dan mengatakan bahwa kitalah perempuan yang memang layak untuk ikut serta sebagai pengawas pemilu, yang bagaimana kita bisa nanti mewujudkan yang namanya pemilu yang demokratis, pemilu yang dipercaya oleh publik, dan bagaimana generasi-generasi ke depan itu bisa juga dan mampu memperjuangkan demokrasi yang lebih baik dari peran kita sebagai perempuan.